Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai serikat pekerja. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Asya Izzati Fadilah dengan NIM 21103040072. Video ini dipergunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang diampu oleh Ibu Anissa Dian Arini MH. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan materi kita pada malam hari ini, yakni mengenai serikat pekerja. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari serikat pekerja. Serikat pekerja adalah organisasi yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab yang dibentuk oleh pekerja di perusahaan maupun di luar perusahaan. Tujuan utama serikat pekerja adalah untuk memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni peran serikat pekerja dalam hubungan industrial. Serikat pekerja memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan industrial, di antaranya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Serikat pekerja ini bekerja untuk meningkatkan kondisi kerja, upah, jaminan sosial, dan manfaat-manfaat lainnya yang berdampak positif pada kesejahteraan pekerja. Kemudian yang kedua, yakni memberikan perlindungan hak dan kepentingan pekerja. Serikat pekerja ini berfungsi sebagai perwakilan pekerja dalam memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk hak bekerja dalam kondisi yang adil, aman, dan layak. Kemudian, serikat pekerja juga melakukan perundingan kolektif dan pembaharuan perjanjian kerja. Serikat pekerja ini memiliki hak untuk melakukan perundingan kolektif dengan perusahaan atau perwakilan perusahaan untuk meningkatkan kondisi kerja dan memperbaharui perjanjian kerja yang dapat menguntungkan pekerja. Kemudian, serikat pekerja juga berperan dalam memastikan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka di perusahaan. Kemudian yang terakhir, serikat pekerja berperan dalam penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan melalui mediasi, arbitrase, atau melalui jalur pengadilan. Materi selanjutnya mengenai proses pembentukan serikat pekerja. Untuk membentuk sebuah serikat pekerja, ada beberapa langkah yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama yakni menetapkan jumlah anggota minimal. Jadi untuk membentuk sebuah serikat pekerja itu dibutuhkan minimal 10 anggota. Hal ini didasarkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Kemudian harus juga disusun ADART dari serikat pekerja tersebut. ADART tersebut mengatur hal-hal seperti tujuan, keanggotaan, kepengurusan, dan sumber dan pertanggungjawaban keuangan serikat pekerja. Kemudian, serikat pekerja ini juga harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan persamaan hak dan kesempatan bagi semua pekerja dalam bergabung dengan serikat pekerja. Setelah serikat pekerja terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan dan pengajuan ke lembaga terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans di tingkat kabupaten atau kota. Dokumen yang perlu dilampirkan saat melakukan pencatatan antara lain adalah daftar nama anggota pembentuk serikat kerja, ADART, dan susunan nama pengurus. Kemudian yang terakhir itu rilisnya nomor bukti pencatatan. Jadi setelah proses pencatatan selesai, instansi tersebut akan memberikan nomor bukti pencatatan kepada serikat pekerja. Dan nomor bukti pencatatan tersebut menjadi bukti legalitas eksistensi serikat pekerja. Materi selanjutnya yakni hak dan kewajiban serikat pekerja yang telah tercatat. Untuk serikat pekerja yang telah tercatat, mereka berhak untuk membuat perjanjian kerja bersama dengan perusahaan, kemudian mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan industrial. Yang ketiga, mewakili pekerja dalam lembaga ketenagakerjaan. Yang keempat, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja. Kemudian yang kelima, melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja dapat berafiliasi dan atau bekerja sama dengan serikat pekerja internasional atau organisasi internasional lainnya dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bersama dengan hak yang didapat, tentu saja ada kewajiban yang harus dilakukan oleh serikat pekerja yang telah tercatat. Yang pertama,
Kewajibannya adalah melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya. Kemudian, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Kemudian, yang ketiga, mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan ADART. Kemudian kita akan membahas mengenai dasar hukum serikat pekerja. Dasar hukum serikat pekerja di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, kemudian juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan. Kemudian selain itu juga terdapat Konvensi ILO Nomor 87 mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Kemudian juga ada Konvensi ILO Nomor 98 tentang dasar-dasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. Setelah pemaparan dasar hukum tadi, tentunya terdapat perlindungan hukum yang didapatkan oleh serikat pekerja. Perlindungan hukum tersebut berupa yakni larangan pemecatan atau sanksi terhadap anggota serikat pekerja. Jadi perusahaan ini dilarang memecat atau memberikan sanksi terhadap anggota serikat pekerja hanya karena keterlibatannya dalam kegiatan serikat pekerja. Kemudian, serikat pekerja dilindungi dari tindakan represif seperti intimidasi atau gangguan terhadap kegiatan serikat pekerja. Kemudian juga, perusahaan ini dilarang untuk melakukan diskriminasi terhadap anggota serikat pekerja berdasarkan hanya karena mereka ini bergabung dalam serikat pekerja tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa industrial. Berdasarkan dari fungsi serikat pekerja yakni untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, maka terdapat cara-cara untuk menyelesaikan sengketa industrial. Yang pertama dengan cara melakukan mediasi. Jadi mediasi ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan berupaya memfasilitasi dialog antara serikat pekerja dan perusahaan guna mencapai kesepakatan untuk semua pihak, untuk para pihak maksud saya. Kemudian dapat pula dilakukan penyelesaian sengketa dengan cara melakukan arbitrase. Arbitrase ini adalah proses penyelesaian sengketa melalui sidang arbitrase di mana sengketa diserahkan kepada arbiter atau panel arbiter yang independen dan memiliki keputusan yang mengikat para pihak. Kemudian yang ketiga melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi. Jika penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase tidak berhasil, maka serikat pekerja atau perusahaan dapat memilih untuk membawa sengketa tersebut ke jalur pengadilan. Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa serikat pekerja ini berperan penting untuk kehidupan pekerja karena mereka memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. Baik, sekian dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kata. Semoga dengan video materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang serikat pekerja dan pentingnya peran serikat pekerja dalam menjaga hak-hak pekerja. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.